Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para subscriber, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik itu yang di alam gaib maupun yang di alam nyata, baik itu yang di bumi Indonesia, di Nusantara, baik juga yang di luar negeri, di belahan bumi manapun, semuanya para subscriber, para netizen dari channel Padepokan Gaul, semoga saja tetap diberikan kesehatan, sehat lahiriah, sehat batiniahnya, dan juga sehat jasmaniahnya, dan juga semoga saja selalu diberikan berkahan, kemanfaatan, dan juga kewilujengan. Dan kami sapa juga dari subscriber dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang di Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa belahan lainnya, maupun ya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya semuanya. Selamat menikmati tayangan konten Padepokan Gaul, baik itu yang di luar negeri juga, yang di Jerman, Thailand, Taiwan maupun Amerika, dan belahan bumi manapun semuanya. Dan semoga saja itu semua bukan hanya menjadi sebuah tontonan, itu pun bisa merubah dari tontonan menjadi sebuah wawasan yang akhirnya menjadi dampak yang positif dan akhirnya menjadi sebuah energi positif begitu. Dan senantiasa kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu sakit yang biasa saja, sedang-sedang maupun yang parah, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah semuanya dan tidak akan kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Dan semoga saja dari kesembuhan itu ada sesuatu hal yang harus dilaksanakan, mengingat kesembuhan itu pun datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah semuanya melalui kesembuhan itu yang harus kita lakukan. Dan tak lupa juga kita doakan yang sedang mengalami beberapa hal permasalahan hidup, semoga saja diberikan solusi oleh Allah yang terbaik nantinya dan diberikan sebuah hikmah. Apapun yang sedang menimpanya itu pun dikehendaki oleh Allah. Dan untuk manusianya semoga saja para netizen subscriber bisa lebih kuat, lebih tabah menghadapi semuanya yang menimpanya begitu. Dan di kesempatan malam konten kali ini mohon izin pemirsa, ini dari tim channel Padepokan Gaul ingin menguak salah satu misteri yang kali ini kita akan bertamasya ke wilayah timur, berada di ujung timur di Kabupaten Banyuwangi. Di sana ada sebuah misteri batu yang sangat besar di tengah-tengah jalan, dan jalan itu memang di sebuah pinggir pantai. Dan di wilayah Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, yaitu ada sebuah batu yang bernama, kalau di dunia manusia itu disebutnya Watu Dodol. Dan keunikannya sendiri, Watu Dodol itu berada di tengah-tengah daripada jalan raya. Dan dari sejak dahulu kala, watu itu menancap, tidak pernah bisa dipindahkan melalui keilmuan manusia apapun, bahkan menggunakan alat apapun, baik itu alat rendah, alat ringan, alat sedang, dan juga alat berat, semuanya malah tidak bisa, baik dari era dahulu kala hingga era sekarang ini. Dan setelah itu dari Watu Dodol sendiri menjadi sebuah wisata karena di sana menjadi daya tarik tersendiri, banyak menyimpan misteri-misteri yang sangat kuat maupun menyimpan daripada keindahan-keindahan alamnya. Dan lebih khusus, lebih spesifik, di kesempatan malam kali ini kami akan menguak daripada konten Watu Dodol itu yang berada di tengah-tengah jalan raya. Kok bisa tidak bisa dipindahkan melalui keilmuan, kecanggihan teknologi sekarang ini, pemirsa? Apakah ada gaib juga yang membantunya kok sampai tidak bisa dipindahkan gitu? Dan secara keilmuan manusia seharusnya itu pun bisa, karena itu berbentuk batu. Dan sekalipun itu digunakan keilmuan manusianya, tapi apa yang terjadi, tidak bisa berpindah apapun.
Dan semoga saja nanti ada sebuah ya pengetahuan baru, wawasan baru maupun pemahaman baru bagi para pemirsa yang menyimak di kesempatan malam konten kali ini. Dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator Mas Hamid, mediator ganteng, jomblo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Mas, ini ikatnya tolong diperbaiki. Mana Mas? Ini menceng Mas ya? Iya. Maaf Mas ya. Nah, begini Mas. Ini jadi terlihat ganteng. Gantengnya bertambah 5 cm. Alhamdulillah. Walaupun 5 cm kan bertambah. Iya, bertambah dan semoga saja dipercepat jodohnya yang terbaik ya. Amin. Saling mendoakan. Amin. Dan berdoa kita pun ya dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya, Mas. Amin. Sesuai apa yang diarahkan dari beliau gitu. Dan sudah siap pada kesempatan konten malam kali ini? Alhamdulillah siap. Siap. Kami pemirsa mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran saat mediumisasi dari awal maupun hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya ke tidak berparah apa dalam sosok media yang masuk benar-benar yang asli, seluruh semua terikat terkunci masih ada dan tidak bisa mengaruhi apapun dari yang masuk nanti, semuanya yang asli mutlak, semua dikuasai total dan menyesuaikan bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menghuni daripada sebuah tempat yang disebut dengan Watu Dodol yang berada di tengah-tengah jalan yang berada di kota Banyuwangi. Salah satu gaibnya yang terkuat yang menempati batu atau Watu Dodol, yang batu itu berada di tengah-tengah jalan dan tidak bisa dipindahkan. Salah satu gaibnya yang bisa bercerita nantinya, salah satunya tarik ke tangan saya. Allah masuk. Selamat malam. Selamat malam. Kita suaranya tersambung, semua koneksinya nyambung total. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan apa ini? Siapa kamu? Saya siapa ya? Saya Mas Entis. Dari Jawa Tengah, dari Kudus. Ya beginilah, kayak ganteng sih. Benda-benda apa nih yang ada di depan saya? Ini benda-benda dari guru kami. Ini juga yang dipakai ini apa? Yang kamu pakai juga itu apa? Ini sebuah gelang. Tolong. Assalamualaikum. Menyilaukan sekali. Tolong jangan disakiti. Allah seluruh energi semuanya. Assalamualaikum. Tolong bebaskan dahulu. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Lepaskan, bebaskan. Jika gaib ini nanti tidak berbicara bohong, tidak menyesatkan suatu informasi, otomatis. Tapi ingat resikonya. Mudah-mudahan di alam gaib jika kamu nanti berbicara bohong atau dusta ataupun menyelewengkan sebuah informasi, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu Muhammad. Tangan kiri saya memegang sebuah, tangan kanan saya juga. Allah. Kamu melihat ini, kedua tangan saya memegang apa? Sangat menyenangkan sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai garansinya, jika kamu nanti berbicara bohong, yang satu akan menancap di dadamu sebelah kiri, di jantungmu tepatnya, dan yang di kanan akan memotong lehermu, bahkan badanmu semua akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu sebagai garansi jaminannya. Allah. Sangat berbahaya sekali saya berada di sini. Dan mengapa kok berbahaya? Yang pertama, saya tidak pernah dipanggil orang seperti kalian-kalian ini. Loh, tidak pernah? Dan di desa saya tidak ada benda yang di dalamnya seperti yang ada di sini. Oh begitu. Ya alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong, Anda golongan apa, Mbah? Saya dari golongan jin. Oh, Anda golongan jin.
Saya izin ya. Izin mengganggu waktu Anda. Terus di kesempatan kali ini saya izin menghadirkan suguhan juga lah Anda sebagai tamu jauh-jauh dari timur sana. Suguhan apa yang Anda sukai tolong diucapkan. Terserah kamu. Suguhan, makanan maupun minuman maupun rokok maupun pirantinya semuanya hadir komplit lengkap di depanmu. Oh, Allah. Terima Silakan. kasih. Silahkan sambil dimakan, diminum. Sudah minum makanannya. Ya, Sambil saya bertanya-tanya boleh ya, sambil kita ngobrol lah, lebih santai, lebih nyaman. Nah, di sini disesuaikan jasad mediatornya saja. Oh, Anda merokok ini? ya. Bolehlah saya menemani merokok, izin pemirsa. Silakan. Anda goib ya, rokok goib saya nyata, oke? Menjadi tenang saya di sini. Iya. Anda golongan jin, masih fasik? Benar. Dan maksud hati saya itu... Fasik semua yang ada di dalam desa saya. Oh, di daerah sana itu? Di dalam Batu itu kan ada desa. Oh, ada desanya. Oh, penghuni gaibnya maksudnya. Jadi itu di Batu itu ada sebuah desa atau kerajaan gitu. Ya, banyak kerajaan-kerajaan atau desa-desa di dalam Batu itu. Oh, begitu. Terus terkhusus kamu lebih spesifik itu menghuni di bagian Batu atas atau di bagian bawah? Saya yang paling depan. Oh, kalau dari barat sini. Sebagai pembuka gerbang di suatu desa yang pertama, yang paling depan. Jadi Anda benar-benar yang asli dari Watu Dodol sana ya? Ya. Saya nggak akan menyakiti kamu kok. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Seperti layaknya goib-goib yang sudah hadir lah. Ya. Terus Anda golongan jin. Dahulu kala apa memang sudah menempati di Batu itu atau bagaimana? Ya, dari dahulu kala saya memang keberadaannya di dalam desa yang ada di dalam Batu itu. Oh, tidak pernah berpindah tempat. Dari sejak kamu tercipta itu, Mbah? Ya. Lah memangnya Anda tersendiri itu berapa usianya di dunia manusia? Saya 3.400 tahun. 3.400 tahun. Wih, lumayan juga ya. Dan mohon maaf, itu di umur segitu, Batu atau Dodol itu sendiri udah tertancap di situ wilayah itu? Sudah ada. Oh. Tapi belum sebesar itu. Oh. Lah dahulu kala. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Watu Dodol, saya tak membahas tentang pribadi jenengan dahulu. Ya, silakan. Umur Anda 3.400 tahun. Apa Anda punya nama juga, Mbah? Punya. Siapa namanya? Biar saya lebih sopan nanti memanggilnya sekalipun Anda gaib. Panggil saja saya, Enggar Dadi. Enggar Dadi. Oke. Panggil saja Mas Da. Mas Enggar. Mas Enggar atau Mas Da juga tidak apa-apa. Mas Da, Mas Enggar sajalah lebih bagus. Lalu ini Mas Enggar, dulu proses Anda tercipta di muka bumi ini bagaimana? Saya tercipta dari golongan jin juga, yang berhubungan badan selayaknya manusia. Menciptakan manusia, saya juga diciptakan juga, terlahir sebagai jin. Dan Anda sejak tercipta itu sudah menempati di Watu Dodol itu? Ya. Berarti sampai sekarang saya berada di situ. Berarti mohon maaf, leluhur Anda juga menempati di Watu Dodol situ? Ya. Oh, begitu ternyata. Dulu di dalam Batu itu hanya ada desa satu, yaitu desa saya sendiri. Dahulu kala? Ya. Tapi setelah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan manusia-manusia sekarang,
Entah itu pembuatan jalan, entah itu membangun sebuah rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang lainnya. Dari situlah kerajaan-kerajaan ataupun desa-desa yang bersebelahan dengan desa saya yang berada di dalam batu itu sendiri. Terkikis semuanya. Berpindah, memepet, semakin mepet, dan bergabung menjadi satu di dalam sebuah batu itu. Oh, begitu ceritanya. Dahulu kala, sebelum dari manusia-manusia itu membuat bangunan ataupun jalan-jalan yang bisa dilewati manusia. Dahulu kala, tempat itu adalah hutan belantara. Sebuah bukit di antara bukit dan lebih mencondong ke sana. Itu ada laut. Dan di tempat saya itu bukit. Di batu tersebut di daerah bukit. Ya. Dan tapi itu berdekatan dengan area laut ya, pinggiran laut. Di dekat situ memang ada laut. Lalu ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda, Mbak Enggar. Dahulu kala batu, sejatinya batu seharusnya kan batu toh. Ya. Sekalipun ditancapkan model apalah, ya seharusnya dipindahkan bisa toh. Ya. Tetapi pada kenyataannya sendiri, batu itu tercancap di situ dan dari dahulu kala hingga sekarang tidak bisa dipindahkan. Ya. Apakah ada pengaruh dari golongan kamu? Ya sangat ada. Kan saya sudah menyebutkan. Karena di dalam batu itu ada sebuah kerajaan ataupun desa. Desa dari desa saya ataupun dari kerajaan-kerajaan yang bersebelahan dengan saya yang sudah bergabung sampai sekarang. Sudah banyak ribuan orang yang berusaha memindahkan bahkan menghancurkan batu itu. Tidak ada sama sekali yang bisa. Ada yang menurut manusia zaman dahulu itu bisa memindahkan batu itu. Itu memang benar adanya. Secara jasad manusia, batu itu berpindah, menghilang dari tempat itu. Tapi manusia itu ditipu dari golongan kami. Loh, kok bisa? Sejatinya batu itu masih tertancap di tempat awal itu. Loh, yang diangkat manusia itu hanyalah energi-energi dari golongan kami yang sudah memadat, sudah mengumpul menjadi satu. Yang menyelamur seakan-akan manusia itu bisa melihat, bisa senang bahwa batu itu diangkat, dipindahkan di suatu tempat, dan dihancurkan dengan alat yang besar. Oh gitu. Tapi sejatinya batu itu masih menancap. Dan keesokan harinya, orang-orang yang tadinya berusaha, yang sudah bersenang-senang bahwa batu itu sudah terangkat, dia terheran-heran bahwa batu itu kembali lagi. Itu tidak kembali. Sejatinya batu itu masih menancap. Dan saat batu itu terangkat dengan alat yang dipindahkan manusia itu, batu itu dibentengi juga dari golongan kami supaya tidak terlihat sementara dari golongan manusia. Oh gitu. Dan mohon maaf, itu hanya satu kali saja. Itu satu kali saja. Dari dahulu kali hingga sekarang. Ya. Oke. Itu bisa dilihat manusia. Manusia secara jasad manusia, secara langsung. Dan itu ternyata tipuan kamu bisa sampai seperti itu ya. Sangat jauhnya, sangat hebatnya lah kalau saya katakan begitu. Lalu ini lagi yang saya tanyakan. Dulu awal mula ceritanya batu kan seharusnya kan gelinding ke ataupun ya berdiam lah. Dan tidak menancap seperti itu dengan diameter tinggi loh itu. Itu proses sejarah awal mula kalau bisa batu itu tertancap, bisa diceritakan, Mbak? Sebenarnya batu itu tidak tertancap,
Tapi dahulu kala batu itu menyambung dengan bebatuan-bebatuan yang lainnya dari bukit itu sendiri. Wih. Karena dari bukit itu sendiri, karena dari perbuatan manusia itu mengikis sedikit demi sedikit di bukit-bukit itu. Makanya dari batu yang terlihat menancap itu sebenarnya tidak menancap. Tapi karena yang tersambung dari bebatuan yang semula awal berdiri, itu terkikis sedikit demi sedikit. Yang tersisa hanya batu itu saja. Dan mohon maaf, saya cross check sebentar ya. Watu dodol itu kan kalau dilihat secara manusia sekarang, ya, bentuknya yang di bawah mengecil, dan yang semakin ke atas semakin besar. Dan itu di pinggir laut langsung loh, Mbah. Ya. Itu bukitnya di area mana? Ya di area situ. Dulu itu bukit dan hutan belantara. Bukan seperti sekarang. Dan itu kan langsung seberang laut kan? Bukan. Dan masih lalu jauh laut itu. Lah itu lautnya masih sudah ada antara. Masih jauh. Lah untuk sekarang ini loh, ini kalau sudah malah mendekat. Bahkan dilihat dengan mata telanjang manusia itu ya, saya cross check ini loh. Ya. Tidak menyampai 100-an meter loh dari area laut. Ya itu masih jauh bagi golongan kami. Oh begitu. 100 meter itu masih ada bukit yang masih besar. Bahkan tidak sampai 100-an meter. Ya. Itu masih jauh, puluhan meter. Itu masih jauh. Dan bukit yang saya maksud itu tidak bukit yang sangat besar. Tapi apa? Tapi ya bukit yang berupa bebatuan-bebatuan yang sangat besar. Oh gitu. Ternyata bukan bukit seperti gunung, bukan. Oh, bukan yang seperti itu yang Anda maksudkan. Seperti halnya sebuah sedimentasi batu begitu. Ya, benar kalau sekali. Bahasa manusia sekarang itu begitu. Dan memang ya area itu ya berdekatan dengan laut, berarti ya dulunya itu sedimentasi batu yang disebut bukit dan seberangnya itu area laut. Gitu kan? Saya cross check ini loh soalnya. Ingat loh resikonya kalau bohong otomatis itu menancap loh. Ya, saya tidak berbohong. Memang kenyataannya dulu seperti itu. Apa saya mohon maaf. Apa dahulu kala kok sampai air laut bisa mendekat? Apa dulunya daerah situ memang daratannya masih melebar jauh dan dari sisi manusia ya, keilmuan manusia itu kan ada suatu keilmuan. Entah itu ke iklim lah atau apa, dari situ air laut mulai menggerogoti daripada daratannya atau bagaimana? Memang kejadian seperti itu. Dahulu kala sebelum manusia menjamah daerah itu, antara laut dan di daerah tempat tidak saya itu masih tergolong jauh. Berbeda dengan sekarang. Dengan kemajuan laut itu semakin dekat, semakin jauh, semakin mendekat dari area yang dijamah manusia sekarang, yang bisa dilewati dengan jalan, dengan taman-taman yang berada di situ. Oh begitu, oke. Dan apakah ada suatu misteri mitos bahwa dahulu kala batu itu tercipta dari sebuah pertempuran lah ataupun apalah dari para kesatria terdahulu? Ada sangkut pautnya? Tidak ada. Itu hanya mitos belaka. Itu hanyalah belok-belokan iblis yang menyusup ke dalam manusia-manusia sakti yang di sana, yang menyebarluaskan kepada manusia-manusia yang di sana. Ayam bener Mbah loh. Sampai menyebar ke Nusantara. Peperangan-peperangan itu memang ada. Tapi untuk di desa saya tidak seperti itu. Di Watu Dodol itu sendiri loh ya, lebih khususnya. Saya juga pernah mendengar bahwa proses terjadinya Watu Dodol di Banyuwangi sana itu ada seorang di zaman dahulu kala yang sangat sakti mandraguna, ksatria lah. Dia itu mempunyai kekuatan dan di saat itu ya sedang murka atau apa, lalu menancapkan itu blek gitu. Dia seperti itu ternyata. Tidak benar. Itu semuanya saya sudah katakan. Itu hanyalah iblis-iblis yang sudah masuk ke dalam orang-orang sakti yang di sana. Dan kebanyakan orang-orang di sana itu kan mencari kebenaran kepada orang-orang sakti yang bisa mengungkap sejarah tentang Batu Dodol itu sendiri. Oh begitu. Orang sakti juga itu kan dibantu dari golongan iblis.
Wih. Iblis itu bebas mengatakan apa saja. Jika orang sakti itu berkata kepada orang-orang yang tidak menahu sejatinya sebenarnya, pasti orang itu percaya. Dari orang percaya satu saja, itu bisa menyebar semuanya. Oh gitu, iya. Saya akui memang di sana itu banyak peperangan, pertempuran antara kesatria-kesatria. Tapi kalau untuk di daerah saya, terutama di Batu itu sendiri, bisa menancap seperti itu, yang bisa dilihat manusia seperti itu sejatinya tidak melalui peperangan ataupun tidak ditancapkan kesatria-kesatria manapun. Itu tidak benar. Dan kalau disebut dunia manusia itu pun ya sudah dikehendaki Allah, memang nancap begitu ya, atau dahulu kala, mohon maaf saya izin bertanya lagi sambil Anda menikmati suguhannya, atau memang sengaja dari golongan Anda itu bahu membahu mengumpulkan pasukannya untuk apa namanya ya menegakkan dari batu itu atau tidak, atau memang batu itu memang seperti itu tadinya? Batunya tidak seperti itu dahulu kala. Saya kan sudah menyebutkan itu bergandengan, masih bersatu dengan batu-batu yang lainnya. Sebelum bangunan-bangunan itu dibangun, kami sudah mengalah. Kami hanya menyisakan batu itu saja buat tempat tinggal kami, buat kerajaan kami ataupun desa kami saja. Oh iya lupa saya. Jadi begitu untuk meninggalkan di sana. Dan apakah dari golongan kamu, Mbah Goib, yang menempati desa di Batu Dodol tersebut, dahulu kala hingga sekarang ini pernah diberikan suatu suguhan makanan atau apapun lah? Dari dulu, setelah manusia itu menjamah tempat itu, entah itu membangun suatu jalan ataupun bangunan-bangunan yang lainnya, sampai sekarang masih kami diberikan makanan dari manusia-manusia yang di sana. Jadi gitu. Apalagi hari kemarin, itu banyak sekali makanan-makanan yang kami ambil dari manusia-manusia yang di sana. Iya. Oke, saya paham ya hari kemarin. Yang aura mistis hingga golongan Anda itu maupun golongan hitam itu sangat pekat menguasai belahan bumi manapun itu, terutama di Nusantara ya. Oke. Panen besar desa saya. Wih, panen besar. Oke, nggak apa-apa, Mbah, nggak masalah. Lalu ini Mbah yang ingin saya tanyakan kembali kepada Mbah Enggar. Mbah Enggar sendiri menempati sudah sangat lama seperti itu di sana dan sudah menceritakanlah seperti itu. Lalu dahulu kala sejak dibangun dari apa namanya di situ kan menjadi wisata juga sekarang ini ya. Saya juga sering melihat bahwa di situ ada sebuah patung. Konon katanya patung itu bisa bergerak sendiri di saat malam hari. Apakah ada golongan gaib juga yang menempati di patung tersebut? Itu sebenarnya bukan patungnya yang bergerak. Tapi apa? Tapi pandangan manusianya saja yang diganggu dari golongan kami. Seolah-olah patung itu bergerak. Sebenarnya patung itu tidak bergerak. Mereka melihat itu dari matanya itu bisa berpindah seperti melihat. Saya melihat Anda, lalu mata saya melihat kawan saya. Apa yang kamu maksud? Itu bukan seperti itu. Itu hanya manusianya saja. Dari matanya yang diganggu dari golongan cincin fasik, siluman ataupun iblis. Oke. Yang seakan-akan patung ataupun tempat-tempat di sana itu bisa bergerak. Dari situ kan tempat itu dianggap mempunyai aura mistis yang sangat kental. Jika manusia sudah melihat seperti itu, semakin diyakini, semakin dipercaya. Dari golongan kami, desa saya ataupun desa-desa yang lainnya di sana itu kan semakin besar, semakin mudah kami mencari makan di dalam jasadnya manusia-manusia. Itu tujuannya jika informasi tidak benar dipercaya oleh manusia-manusia yang di sana maupun di luar sana gitu ya. Lalu ini tadi Anda sempat mengatakan juga banyak manusia di sana mempercayai orang sakti untuk menguak daripada sejarah. Nah ngomong-ngomong,
apakah saya salah juga kok mempercayai daripada makhluk gaib yang mengatakan seperti itu? Apa nggak salah gitu? Kadang kan manusia juga, ini kan saya siarkan soal dunia manusia. Banyak yang bertanya-tanya, gaib dipercaya? Ya itu kan tergantung manusianya saja. Jika percaya dan meyakini bahwa omongan saya ini benar, walaupun saya tidak berbohong, ya itu salah. Tapi jika ada omongan saya yang baik, yang bisa diterapkan di dalam kehidupannya, yang bisa berguna dan tidak melanggar syariat Islam, ya itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Jadi gitu harus menyikapinya. Jika itu diterima sebagai kebenaran ya gak apa-apa, asal itu sesuai syariat Islam gitu. Ya, tidak menyimpang syariat Islam. Jika dipercaya, jika takut, ya itu sudah resiko manusia-manusianya. Oh, gitu. Akan kami ambil upah-upah yang berada di dalam jasadnya manusia itu. Begitu. Itu sudah resikonya. Berarti jika saya mempercayai informasi dari Anda ya tidak salah juga ya? Ya. Bener loh ya. Ingat resikonya loh, kalau bohong otomatis. Tapi kamu kan sudah diajari sama guru kamu. Ya, tidak usah dianggap. Dianggap saja seperti ya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit saja. Ya, kalau kami sebagai manusia itu kan ya sebagai penambah wawasan. Namanya juga kan manusia nggak tahu kan. Ada wawasan jika didapat dari manusia. Manusia jika hidup bersamaan dengan kami, otomatis nggak tahu sejarahnya. Kan ya begitu. Intinya dari perbincangan kita. Apa yang dulunya manusia menyimpulkan seperti itu. Dan saya saat ini sudah berbicara yang sebenarnya. Itu kan bisa diubah pemikirannya. Oh, iya masuk akal. Supaya tidak lebih kental lagi di pikirannya. Oh itu tempat itu sakti, tempat itu sakral, tempat itu mencekam mistisnya. Dari situlah jika itu semakin diyakini, ya itu kan diambil upahnya. Dan akan memperkuat negatifnya di sana apa enggak sepertinya? Ya semakin kuat kerajaan kami. Jika menyikapinya biasa-biasa saja, semua sudah kehendak Allah. Ya kami tidak mengambil apa-apa di dalam tubuh manusianya. Oke. Ya boleh itu Mbak, makan lagi, merokok lagi, minum. Terus ini lagi Mbak yang ingin saya tanyakan. Ngomong-ngomong, penghuni gaib atau desa-desa gaib yang berada di dalam Watu Dodol itu sendiri, berapa sih jumlah totalnya keseluruhan? Banyak sekali. Ratusan kek, puluhan kek, ribuan kek? Bisa tahu? 100 juta, triliun, bahkan bisa lebih. Itu seluruh penghuninya. Ya. Dan itu terbagi dari beberapa desa. Ya. Berpuluh desa berarti. Hanya ada 4 desa saja. 4 desa dan totalnya mencapai 100 juta triliun. Wah, Allahu, banyak sekali ternyata. Pantas saja ya dipindahkan manusia menggunakan alat besar apapun ya tidak berhasil karena juga tidak dikehendaki Allah pun ya begitu ya. Seharusnya. Oke, lanjut ini Mbah yang ingin saya tanyakan sambil Anda menikmati. Ya jika nantinya sudah waktunya. Kami disuruh tunduk dengan beliau. Ya bisa saja dipindahkan. Boleh nanti kalau memang ada. Tapi kan saya tidak tahu pasukan-pasukan yang di sana mau atau tidak. Oke, begitu ternyata. Dan terus ini lagi yang saya tanyakan kepada Mbak Enggar. Dari manusia-manusia yang di sana, dari dahulu kala hingga sekarang ini, yang Anda sebutkan, bahkan kemarin-kemarin di bulan ini, memberikan makanan-makanan bagi Anda dan menganggap tempat Anda itu masih tempat keramat. Dan juga yang saya tanyakan ini lebih khusus, apakah ada sesuatu hal hajat yang sering disampaikan oleh manusia-manusia yang di sana, yang mereka sengaja memberikan makanan dengan tujuan ini itu Mbah?
tempat itu? Ya pastinya dia memberikan makanan. Pasti ada keinginan yang terbesit di dalam pikirannya. Berbagai macam tujuan yang diutarakan. Salah satunya di tempat yang sering disampaikan kepada golongan Anda itu apa? Ya, mengupgrade keilmuan yang dia miliki. Mengupgrade? Ya mengupdate bahasanya memperbarui dan mempertinggi gitu. Ya. Wih. Supaya orang-orang yang di sana, yang datang di sana itu lebih sakti lagi. Wih. Dan ngomong-ngomong, daerah sana juga itu pusat daripada orang-orang sakti di timur karena masih menyambut dengan sosok beliau itu ya Said Anwar. Ya, kan. Benar sekali. Oke. Dan masih sangat kuat, masih sangat lekat sekali di daerah sana. Ya, kuat sekali. Bukan hanya di desa saya, tapi di desa yang nyata manusia. Itu kebanyakan. Semuanya sudah menyeluruh, pasti mempunyai ikatan dengan golongan kami. Wih, sadisnya. Aduh. Piye tau ki, Mbak kok bisa punya ikatan barang ngono lho. Itu kan sudah kemauan manusianya sendiri. Mereka mau punya ikatan dengan Anda gitu. Ya mau. Dan mereka mengetahui kah atau tidak? Ya pasti mengetahui bahwa di dalam pusaka-pusakanya ataupun yang ada di dalam tubuhnya itu yang membantu ya dari golongan kodam-kodam dari golongan kami. Saya mau di sini ikut ngopi juga ya. Silakan. Dan dia kan senang-senang saja. Yang penting apa yang dia mau, apa yang dia lakukan di dalam manusia dan keinginannya itu kan bisa tercapai. Senang-senang saja manusianya. Dia tidak mengetahui ke belakangnya nanti itu seperti apa nasibnya. Bahkan jika dia mati nantinya, jika dia belum bertobat, ya menjadi teman saya nantinya. Dari golongan siluman dan iblis-iblis yang lainnya. Terus ini Mbak, selama ini ya berhasil Anda dapatkan sebagai entah itu makanan lah, entah itu hal-hal lain lah untuk Anda perkuat bagi golongan Anda di sana, perkuat negatif lah terutama. Itu kan banyak macamnya ya. Salah satunya apa yang Anda dapatkan dari manusia-manusia? Yang paling kecil, sari-sari pati yang ada di dalam otaknya. Yang paling banyak, yang paling enak, ya rusukma dari manusia-manusia yang datang ke sana. Wih, rusukma? Ya. Lah kok bisa rusuknya ditawan datang ke sana? Ya karena dia meminta bantuan dari golongan kami. Oh iya begitu ternyata. Berapa sih rusukma yang ditawan saat mereka minta bantuan kepada golongan Anda di sana? Ya sedikit saja. Berapa sedikitnya? Hanya 2 saja. Wih. Kalau dia datang lagi kan saya ambil lagi. Berapa lagi? Ya 2 lagi. Wih. Jika habis kan nanti diganti dari golongan iblis. Loh, berarti tidak langsung meninggal nanti kalau habis? Ya ada yang langsung meninggal. Jika iblis-iblisnya itu tidak mau membantunya lagi. Jika iblisnya itu masih dalam jasadnya manusia itu, ya masih hidup. Oh gitu, berarti sirkulasi. Tambah sakti. Sirkulasi roh manusia. Ternyata kok kadang manusia itu memang sulit sekali meninggalnya. Kadang itu ya mudah-mudah saja walaupun dia sakti loh ya. Bahkan di sana ada yang umurnya lebih dari 100 tahun. Itu belum meninggal. Ya itu karena dari bantuan-bantuan iblis yang di sana. Oh gitu. Sudah masuk, sudah menguasai seluruh jasadnya. Oh. Dan memang sih di zaman sekarang ini ya banyakan kan ya mengikuti daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW kan. Umur manusia sekarang itu ya pendek, nggak mencapai 100-an tahun gitu. Kalau ada mengatakan seperti itu ya, kalau saya sehari menggunakan akal pikiran saya sendiri, oleh hati saya sendiri, ada benarnya gitu. Sekalipun kebenaran mutlaknya dari atas sana. Nah itu kan semua dari bantuan golongan iblis.
Terus ini Mbah, tadi juga sempat mengatakan jika diizinkan untuk mengikuti daripada beliau. Beliau siapa Mbah? Ya beliau penguasa dari segala alam gaib. Oh. Beliau sang yang nurjani nirwana. Golongan Anda sudah mengetahui itu. Siapa yang tidak tahu beliau? Dan Anda sendiri itu bersedia mengikuti beliau. Kalau saya itu ya bersedia. Yang lainnya apa nggak mau? Saya tidak tahu. Coba dikomunikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh gaib yang menghuni di dalam Watu Dodol di beberapa desa di Watu Dodol di dalamnya, semua penghuni gaibnya berapapun jumlah mereka, semuanya yang menolak, yang membangkang, yang tidak mau otomatis terikat. Oh Allah. Pastinya ada yang penolakan. Ada yang mau. Yang mau saja tolong diajak, kamu jadi lebih kuat lagi. Allah. Yang mau silahkan datang masuk ke dalam jasadnya anak ini. Yang mau semua total masuk. Oh Allah. Menyesuaikan energinya sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Yang menolak banyak. Banyak sekali. Yang menolak berapapun jumlah mereka, lapisan mereka, semua mereka terkena stempel dari beliau sang yang stempel perintah masuk. Allah. Dan otomatis jika mereka menolak dan mereka kok berbuat onar, otomatis diledakkan dalam senjata semua. Sallallahu alaihi dilempar nanti. Kalau mereka siapa ini ditangkap langsung dan langsung dimasukin neraka. Sallallahu alaihi. Saya kan hanya memanggil yang mau-mau saja. Jika kamu tidak mau, ya silakan di sana saja. Dia menentang. Ya. Menentang kamu. Masih terikat atau terikat sudah. Katanya semakin kuat. Yang membuat bicara hancur. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Dan langsung semua dihancurkan total. Allah. Semua kerajaan-kerajaannya hancur. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata-kataku sekarang dulu ya, Mbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kata semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk dan dirasakan Islam iman semakin masuk. Allah. Semakin yang menghalangi hancur. Allah. Kasus semakin dalam, tembus di sanubarinya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Jika berbohong atau berkhianat atau pura-pura atau langsung meledak, terlempar ke neraka semuanya. Allah. Semua syariat Islam komplit masuk. Allah. Amalnya dari beliau sang yang nurjani nirwana yang boleh kamu amalkan beserta seluruh keilmuan pirantinya, pendampingnya, ilmu-ilmu lainnya semuanya masuk. Allah. Kamu jadi kuat, kekuatanmu sekarang terupgrade hingga mencapai 10.000 tingkat daripada gaib penghuni ada di dalam waktu tersebut yang terikat. Allah. Dan otomatis keselamatanmu tertutup yang bisa melihat dan dipalsukan beliau sang yang nurjani nirwana. Allah. Jika ada yang bukan hakmu, sesuaikan saja apa tuntunan daripada golongan saya yang memang dianugerahkan pada beliau itu kembali. Semuanya menolak. Jika mereka menyerang, mengganggu kami, otomatis mereka semua langsung meledak. Stempel mereka otomatis patah ke jasad dada mereka masing-masing, berapapun jumlah mereka, berapapun tabisan mereka. Alhamdulillah sudah saya kembalikan. Ya. Walaupun banyak yang ditangkap dari iblis-iblis mereka sendiri. Iya, nggak apa-apa. Karena itu pun ya sudah kehendak Allah dan memang Allah belum mengizinkan untuk dikembalikan dalam jasadnya. Kenapa tangannya itu? Saya belajar. Belajar berzikir. Ya. Zikirnya kayak gimana?
seperti kalian. Di dada itu? Ya. Oke, alhamdulillah. Terus ini Mbah, satu hal lagi sebelum kita berpisah. Apa pesan bagi manusia-manusia supaya memperkecil energi negatif yang ada di tempat tersebut di Watu Dodol, baik itu yang ada di Batu itu maupun di tempat di pinggir pantainya maupun di sekitarnya? Yang paling mudah, tidak usah terlalu meyakini apa yang menjadi stigma orang-orang terdahulu. Dan yang saya sarankan kepada masyarakat yang berkunjung, entah itu di pantai ataupun mengunjungi taman-taman yang berada di sana, jangan pernah sekali-kali berbuat maksiat di daerah yang tidak selayaknya kamu berbuat maksiat. Begitu tambah. Saya akan berjuang di sana. Saya akan memberitahu manusia-manusia di sana yang masih nekat berbuat maksiat di sana. Saya akan memberikan pelajaran sesuai dengan SOP di alam gaib. Ya, sesuai diajarkan beliau Sang Hyang Wujudani Nirwana. Oke, silakan nanti. Terus kerajaan Anda sekarang di bagian mananya? Dikatakan saja. Ya, saya ingin berada dibuatkan kerajaan di daerah situ saja, yang tidak jauh di pesisir pantai dan di daerah Batu itu sendiri. Sekarang yang kamu maksudkan di daerah pesisir pantai, di daerah dekat Batu itu otomatis di kerajaanmu. Terbangun, tertata rapi, kuat, megah. Fasilitasnya komplit. Jika ada golongan gaib yang mau diajak Islam otomatis langsung diislamkan, yang tidak mau langsung dihancurkan, diperkecil negatif yang di sana. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan otomatis kamu nanti berjuang di sana ya. Sesuai prosedur yang harus kamu jalankan. Dan saat menjalankan perjuangan pun itu ya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah saja. Ya, saya mengetahuinya. Begitu, itulah prosedurnya. Paham? Ya, paham. Sudah. Terima kasih juga. Sama-sama. Sudah menuntun saya ke arah jalur yang benar. Terima kasih. Loh, ternyata gaib juga mengatakan jalur yang benar begitu. Ya, memang benar seperti itu adanya. Ya kami sih ya tidak mengada-ngada kan begitu toh. Ya. Oke, ya sudah, semangat Mbah di sana, saling mendoakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah juga begitu ya. Ya. Saling menguatkan begitu. Dan semoga saja lebih kuat golongan gaib yang muslim yang sudah begitu beliau di sana. Semua tersambung, semua pasukan gaib yang di sana dengan rekan-rekan kami di sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkoneksi rapi. Terima kasih. Kekuatan power yang sangat kuat bisa membantu. Jadi iblis dajjal semua. Saya berjuang dulu. Monggo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas. Alhamdulillah para pemirsa, itulah adanya komunikasi tentang Watu Dodol dan ada sebuah pesan dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di tempat-tempat seperti itu, karena tempat umum, fasilitas umum digunakan ya bagi kita ya berbuat yang seharusnya saja, jangan berbuat yang tidak, karena itu fasilitas umum yang menggunakan pun masyarakat umum yang banyak. Dan semoga saja bisa mengurangi energi negatif yang ada di sana. Itu saja. Dan apabila ada sebuah pesan-pesan yang tersirat juga, semoga saja bisa menjadi pengetahuan bagi para pemirsa. Dan apabila dari kami di sini, baik itu tingkah laku kami maupun tutur kata kami kurang berkenan, kurang sopan, itu pun memang telah kesalahan kami. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.